Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendamping SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, Bapak Rojison SPD NPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, Ibu Nofriyanti SPD NPD. Yang saya hormati Bapak Deksuler Meksi SPD selaku Wakil Sarpras. Yang saya hormati Ibu Elvita Sari selaku Wakil Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Putri Balkis SPD selaku Kesiswaan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang hari ini telah hadir di ruangan aula SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah Jumat 25 Juli 2025. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu doa kepada Bapak Muhammad Farhan Mufid SPD. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi al-mahmudi wa mazidah. Kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta observasi pada pagi hari ini. Jadi izin Pak De, izin saya berbicara di depan. Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan di dalam berkenaan tentang observasi perencanaan kinerja kepala sekolah ini. Saya berharap berkorelasi dengan perencanaan kepala sekolah, dan alhamdulillah Ibu Nofriyanti sepertinya sudah sama, walaupun tidak mesti kayak SLB kemarin, dia lebih kepada penyusunan program unggulan sekolah, tidak masalah. Nah di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini sejalan dengan perencanaan kinerja saya selaku pengawas pendamping. Nah di dalam perencanaan kemarin ada 3 sekolah yang menjadi fokus pendampingan Bapak Ibu. Jadi saya tahun ini karena tinggal berdua dengan Pak Bimas, jadi ada 8 sekolah dampingan. Nah dari 8 sekolah itu ada 3 sekolah yang menjadi pusat pendampingan, menjadi sekolah utama untuk pendampingan. Salah satunya itu ternyata SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, kemudian ada SMK 1 Bengkulu Tengah, dan ada SMA 7 Bengkulu Tengah. Nah tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya menyusun Februari,
rapor pendidikan 2025 keluar di bulan Maret, nggak salah menurut saya ya. Nah, terus setelah saya lihat di rapor pendidikan 2025, ternyata SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini mengalami peningkatan nilai. Kita kasih aplaus dulu untuk kepala sekolah dan untuk kita semua. Jadi saya sampaikan bahwa di tahun 2024 SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini itu ada 3 kuning, ada 3 hijau. Literasinya sedang, numerasinya sedang, kualitas pembelajarannya sedang, karakter muridnya baik, kondisi keamanan baik, dan kebinekaan baik. Nah, di tahun rapor pendidikan tahun 2025 ini, SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini dari 6 indikator penilaian asesmen nasional itu, dari 6 itu tinggal 1 yang kuning, yang sedang. 5-nya sudah bernilai baik. Aplaus bagi untuk kita semua. Jadi literasi sudah baik, numerasi masih sedang, kualitas pembelajaran baik, karakter murid baik, kondisi keamanan baik, dan kebinekaan baik. Nah, dari rapor pendidikan ini maka saya berharap selaku pengawas pendamping ini tetap dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Maka kalau nanti di minggu depan kegiatan AMBK berlangsung, saya pesan dengan Ibu Kepsek dan Bapak Ibu semua, mohon anak-anaknya untuk sedikit dibekali dan dikondisikan. Karena anak-anak yang dipilih itu kan acak, Bu Kepsek, bukan kita yang pilih. Nah, kadang-kadang anak-anak ini jawabnya sembarangan. Makanya minta bantu Kepsek dan kawan-kawan sekalian untuk sedikit mengkondisikan anak. Jadi kalau pilih jawabanlah yang baik untuk sekolah seperti itu. Jadi supaya rapor pendidikan sekolah kita juga baik dan itu nanti terekam di tingkat nasional seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang selanjutnya yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam peningkatan kualitas pembelajaran harusnya SMA Negeri 2 ini, kalau kemarin rapor pendidikannya masih kuning, maka akan saya pantau selama 5 bulan. Karena nanti berkenaan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di kualitas pembelajaran, di kualitas peningkatan kualitas pembelajaran ini banyak yang harus saya lakukan. Tapi dengan perubahan menjadi baik ini di kualitas pembelajaran, maka tugas saya menjadi sedikit ringan. Jadi mungkin di SMA Negeri 2 nanti saya tidak perlu lagi turun sampai berkali-kali ke sekolah untuk mengobservasi kelas Bapak Ibu. Kalau sekolah yang lain saya harus turun. Jadi izin dengan kepala sekolahnya, perangkat akan saya periksa, kemudian jadwal mengajarnya akan saya periksa, kemudian kualitas pembelajarannya akan saya observasi. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendamping SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, Bapak Auditor SPD MPD. Kita juga akan berpikir strateginya seperti apa, aktivitas yang akan dilakukan siswa seperti apa, itu akan tergambar. Yang ketiga, akan mengantisipasi kebutuhan murid yang beragam. Artinya ada yang suka visual, ada yang suka auditorial, ada yang hanya belajarnya kinestetik. Itu akan terpenuhi kalau kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Yang keempat, ini akan membantu kita mengukur keberhasilan pembelajaran secara efektif. Kita akan lebih mudah untuk mengukurnya. Kemudian, apa sih landasan hukum dari perencanaan pembelajaran? Yang pertama, Permendikbud nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 tentang standar isi. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 6
Permendikbudristek nomor 262/N/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian yang ketiga akan disampaikan kerangka dasar kurikulum. Seperti apa sih kerangka dasar kurikulum pembelajaran mendalam? Di paling atas sekali itu ada standar kompetensi lulusan. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusannya ada 8 dimensi, Bapak Ibu. 8 dimensi ini sudah tampak di sini di pojok kiri. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu cuma ada 6. Ada 6, sedangkan di pembelajaran mendalam itu ada 8. Tapi saya luruskan terlebih dahulu, Bapak Ibu, kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tapi itu adalah pendekatan. Pendekatannya. Nah, pendekatan dengan metode juga beda. Nanti kita sampaikan. Ini pendekatannya untuk standar kompetensi lulusan 8 dimensi ini sudah disahkan. 8-nya ada di pojok kiri. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian untuk sampai kepada standar kompetensi lulusan 8 dimensi itu, kita sebagai guru berada pada zona standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar yang lainnya, kalau dulu 8, tapi sekarang dalam proses pengesahan belum keluar. Kita berpatokan dengan yang lama itu 8. Jadi yang lainnya sementara di luar ranah kita. Makanya yang saya kasih standar itu standar isi, standar proses, dan standar penilaian, karena itu berkaitan langsung dengan diri kita sebagai guru. Nah, dari standar isi inilah turun ada namanya capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini itu diambil dari struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh Pendidikan Nasional atau SMP. Jadi dari atas langsung disampaikan ini strukturnya, ini capaian pembelajarannya. Tugas kita analisa capaian pembelajarannya, kemudian tolong ditegaskan, dikaitkan pembelajaran itu dengan asesmen. Misalnya Bapak Ibu, siswa mampu melakukan passing atas bola misalnya, itu untuk pembelajaran PJOK. Kalau siswa mampu mempraktikkan, maka asesmennya praktek. Pak Arya kasih bola, silakan Bapak kasih. Itu penting Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi melihat capaian pembelajaran apa, tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran dulu sudah disampaikan bahwa untuk menentukan tujuan pembelajaran itu ada audiens, ada behavior, ada kondisi, dan ada degree. Nah, contohnya siswa mampu mengklasifikasikan faktor fotosintesis melalui praktikum dengan baik dan benar. Artinya A-nya di situ isi siswa, terus behaviornya di situ mengklasifikasikan, kemudian kondisinya dalam keadaan praktikum dengan benar. Itu berarti tingkatannya. Seperti itu penentuan tujuan pembelajaran. Bu, sekarang kan nggak ada lagi aturan seperti itu. Silahkan aja Bapak Ibu. Yang penting kita tahu kalau yang bakal dituju oleh tujuan itu adalah kemudian kami tak behaviorsnya baik Bu. Silahkan Bapak Ibu kemas. Yang penting 4 itu tercover di tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian dari tujuan itu ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Maksudnya Bu, oke, dari tujuan-tujuan capaian sudah kita analisa, ketemu tujuan pembelajaran, ketemu lagi alur tujuan pembelajaran. Untuk apa itu? Kita perhatikan tujuan pembelajarannya dulu. Kita rangkai Bapak Ibu. Dari yang lebih mudah, agak sulit dikit, baru yang sulit. Termasuk nanti ketika kita disuruh menganalisa CP, mana yang kondisinya harus didahulukan, maka kita dibolehkan
garis bawahi dan Ibu, untuk pendekatan pembelajaran yang dalam harus melibatkan 8 dimensi kompetensi lulusan. Kalau P5 waktu kita proyek dulu 6 itu boleh 2 saja, boleh minimal 3 atau minimal 2. Kalau untuk 8 kompetensi lulusan ini boleh berapa saja, tidak harus dalam satu proses pembelajaran 8 masuk, tidak harus. Artinya boleh 2, bahkan boleh 3, tergantung materi yang kita ajarkan. Hanya saja Bapak Ibu, di pendekatan pembelajaran dalam itu dia lebih menekankan kepada kontekstual. Makanya nanti model pembelajarannya juga disampaikan. Model pembelajaran untuk pendekatan dalam ini apa-apa aja yang bagus sehingga muncul kontekstual. Ini dia tadi, untuk membuatnya berarti perangkat ajar itu kita harus tahu CP-nya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, alurnya seperti apa, sehingga terbentuklah modul untuk pembelajaran intrakurikuler, bukan co-kurikuler. Kalau untuk co-kurikuler, maka kita akan diminta untuk membuat modul project. Apa dulu modul project? Modul project itu kita diminta untuk mengkontekstualkan ilmu kita selaku mata pelajaran tertentu dengan mata pelajaran lain. Jadi gabungan. Misalnya saya guru kimia, saya paham betul pembuatan kompos di materi kami, komposisinya sampai ke bakteri, anaerob dan lain sebagainya kami paham. Kemudian ada Ibu Fitri di situ. Ibu Fitri ngajar biologi. Ibu Fitri paham betul di CP-nya itu ada tentang proses pertumbuhan jamur. Terus kata Ibu Elvita, ini berhubungan dengan rumus kecepatan. P sama dengan seperti jarak per waktu. Jika jarak persamaan seperti ini, waktunya segini, ini yang terjadi. Pak Messi ngomong, kalau seperti ini bisa saya minta siswa untuk mengatur proses pertumbuhan jamur itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Ibu Balkis juga ngomong di CP saya juga ada disuruh siswa itu mengkomunikasikan. Nah, karena masing-masing CP punya, kami berdua, ayolah Ibu Pit, Pak Messi, Ibu Elvita, Ibu Putri Balkis. Udah kemana? Ke Bapak. Kan kita diskusi untuk bikin modul project pun pelajaran 2025-2026. Tentang aku tengok CP aku juga pacaran di situ karena olahraga, bergerak, anak-anak melakukan aktivitas. Ini masuk ke CP aku itu mau kita kompromi, melaksanakan diskusi apa-apa aja yang masuk ke CP Bapak Ibu, tujuannya apa, kita kompromi jadilah sebuah modul. Itulah yang dijadikan modul project. Berbeda dengan kita waktu P5. Kalau P5 itu ditunjuk satu orang koordinator proyek, dia yang merancang, dia yang membuat, dia yang menyampaikan, sehingga guru lain membantu pelaksanaan. Kalau ini tidak, dari awal. Terus penilaiannya seperti apa? Penilaiannya juga berbeda dengan P5. Kalau P5 kita mengeluarkan sertifikat untuk dia sendiri, nilainya ada poin-poinnya tertentu. Kalau sekarang tidak, proyeknya berjalan, Ibu Elvita silakan menilai sesuai dengan tujuan Ibu Elvita. Pak Messi silakan nilai sesuai dengan tujuan Pak Messi. Ibu Balkis silakan nilai sesuai dengan tujuan Ibu Balkis. Siswa melakukan satu proyek mendapatkan 6 nilai sekaligus. Tidak ada repotnya. Jadi dia tidak terpisah. Nilainya masuk ke mana? Nilainya langsung masuk ke co-kurikuler. Nilai co-kurikuler langsung masuk ke intrakurikuler. Jadi langsung masuk ke situ, tidak perlu dia rapat sendiri. Ini harus kita laksanakan. Tapi yang jadi kendala sebenarnya Pak Oji, nanti
berbagai narasumber, ada satu yang menyatakan kalau proyek itu harus dilaksanakan sebisa mungkin tanpa mengganggu 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Misalnya Pak, kita melaksanakan kegiatan sholat duha di sekolah. Nah, dari sholat duha ini atau guru agama apa sih? Aku tak nilai yang makro dari cara gerakan dan bacaannya. Oke. Terus kata guru PJOK dari kedisiplinannya saya harus menilai. Kata Pak Meksi, ya ini juga baca. Anakku bercerita kalau sampai sekolah itu sholat duha. Bagis juga bisa ngomong, saya juga bercerita. Nanti anak saya suruh merangkai cerita pembelajaran selama 1 minggu. Nah, ada yang menyatakan Pak Oji kalau itu sudah termasuk proyek. Tapi ada satu narasumber yang bertahan, itu Dr. Suryadi, pengawas Pembina Jawa Barat Pak. Kebetulan kami kemarin latihan dengan beliau sebelum saya berbicara hari ini. Karena saya juga PD Bapak Ibu, kalau saya tak punya ilmu saya berbicara seperti ini. Saya pelatihan dengan beliau 4 hari. Beliau sampaikan seperti ini bahasanya. Ibu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kok sudah berjalan. Kalau sholat duha itu kan bagian dari ibadah anak-anak. Terus kenapa sih ibu harus timbulin di situ modul proyek? Kenapa ibu nggak aja Bapak Ibu gurunya untuk berdiskusi bersama-sama menumbuhkan proyek baru yang kontekstualnya lebih lengket dengan guru mapel seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika diajari kompos oleh Bu Ais, mungkin anak tuh membayangkan kompos itu apa sih? Emang ada saksi-saksi yang bergerak apa? Itu kan bayangan siswa kita. Tapi ketika kita kontekstualkan, ini loh kompos, taruh di jamur, apa yang terjadi? Anak itu langsung berpikir, dari kompos ini berarti dia berkembang. Dari kompos ini berarti jamurnya subur. Karena disiram pakai air beras, berarti jamur warnanya putih. Gitu. Lebih kontekstual. Itu pendapat Ibu Dr. Suryadi Pak Uji. Jadi nanti mohon Bapak untuk menengahi kami kira-kira seperti apa. Tapi kalau secara nalarnya ada benarnya Bapak Ibu. 7 kebiasaan biarin jalan. Kan tiap hari sudah terlaksana. Bangun pagi anaknya, terus tidur terlalu lama. Itu kan sudah ada di 7 kebiasaan. Sedangkan ini lain problem. Ini 8 dimensi kelulusan. Tapi boleh juga nanti kita minta masukan dari Bapak pengawas pendamping kita. Nah, jangkauan Bapak pendamping kita ini lebih luas Bapak Ibu dari kita. Karena Bapak pengawas pendamping ini udah kemana-mana seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa bagus. Ini untuk perangkat ajar. Perangkat ajar itu terdiri dari modul ajar, Bapak Ibu. Kemudian ada modul proyek. Kalau dulu kita tuh ada di PPM, ada di ruang PTK. Kalau ini ada di ruang PTK. Kemudian ada buku teks kurikulum merdeka. Bu, RPP dengan modul ajar bedanya apa? Di situ ditampilkan komponen minimum dari RPP dan komponen minimum dari modul ajar. Kalau RPP itu isinya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Disitulah kita mengambil metode. Kita pakai metode apa? Kita masukkan sintak di situ. Kemudian asesmennya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Cukup, itu cukup RPP. Minimalnya ada tujuan, ada kegiatan seperti apa, asesmennya. Informasi sedikit, kami kemarin Pak Roji, alhamdulillah, kami sudah melakukan coaching dengan Bapak Ibu guru. Hanya saja, saya tidak berlakukan coaching itu persis seperti kita guru penggerak kemarin Pak. Karena Bapak Ibu guru ini juga banyak kegiatan di sekolah, jadi coachingnya kemarin saya cuma mempergunakan untuk memancing ide mereka seperti apa, untuk memancing seperti apa persiapan mereka terhadap pembelajaran. Tapi sudah terlaksana Pak, sehingga ada di antara kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, materi yang pertama yang saya ajarkan yaitu teks argumentasi di kelas 11. Pertanyaan pemantiknya saya buat di pembelajaran itu. Apakah Anda siswa, apakah Anda pernah mendengar teks argumentasi? Itu pertama. Kemudian ciri-cirinya seperti apa teks argumentasi? Nah, ciri-ciri dan apa kalian pernah mendengar argumentasi? Itu yang saya tanyakan ketika awal mulai pembelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eva. Ada lagi yang lain? Bantu Bapak Ibu. Asesmen awal sudah benar 100 untuk Ibu Eva. Tapi ada lagi yang bisa mengaitkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam? Kata kunci pendekatan pembelajaran mendalam itu lebih kontekstual. Seandainya ini Ibu Pit ngajar biologi, Ibu Pit terus. Kebetulan Ibu Pit pergi ke Jawa Barat, naik bus lewat Lampung kan Ibu Pit. Ibu Pit cerita dengan anak-anak. Nah, waktu Ibu ke Jawa Barat naik bus, Ibu lewat Lampung. Tapi di pinggir jalan itu ada gajah. Gajahnya kelihatan di pinggir jalan. Ada yang tahu nggak kira-kira ini apa penyebabnya? Sebelum Ibu Pit ngajar ekosistem, anak-anak mikir, Yura, ngapa gajah itu pacak pinggir jalan gini kok? Padahal dia tuh seharusnya di hutan. Terus Ibu Ais pas ngajar kimia, nah kalau dulu jam 11 tuh belum panasnya cek ini. Sekarang kenapa jam 11 tuh udah panas nih ya kan? Sebelum Ibu Ais ngajar pemanasan global. Jadi siswa langsung kan, Yura ngapa dapat? Ibu Pit cerita, oke sayang hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ketemulah apa gajah sampai pinggir jalan. Ketemulah Ibu Ais ngapo hari kepanas jam 11 langsung lagi. Itu kontekstualnya yang lebih ditekankan untuk pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, besok-besok ikono yang kita pikirkan. Ketika kita mengajar, kita kontekstualkan dulu. Sebenarnya Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran mendalam ini sudah kita laksanakan. Contohnya, saya kasih contoh. Ketika saya mengajarkan anak reaksi eksoterm dan endoterm, kalau keluar dan kalau masuk, yang saya bawa ke kelas untuk media pembelajaran waktu itu, saya diobservasi oleh Pak Anton Apiris selaku kepala sekolah dan Ibu Desi Susanti waktu itu, yang saya bawa Bapak Ibu goreng pisang dengan batu es. Anak-anak pada aneh, saya taruh di piring, 2 buah piring kecil, yang satu saya taruh goreng pisang panas, yang satu saya taruh batu es. Saya tanyakan, nak, ngapo goreng jadi dingin, nak? Nak, ngapo batu es kok cair? Bingung anak-anak pengaitaannya. Ternyata saya akan mengajarkan tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Karena kalau masuk, makanya es itu mencair. Karena kalau keluar, makanya goreng pisang panas jadi dingin. Lebih kontekstual. Itu yang diharapkan dari pendekatan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Tidak masuk ngajar kimia ke situ, dan apa yang penting kontekstualnya masuk. Prosesnya memang tidak semudah itu kalau keluar dan kalau masuk di kimia, tapi paling tidak anak itu kebayang, oh itu berarti materinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Pak Wajib kami ini semangat terus Pak untuk pembenahan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kemudian bedanya lagi di modul ajar itu ada rencana asesmen di akhir. Rencana asesmen di akhir ini sudah dibuat sebelum kita ngajar. Artinya lo tahu apa yang bakal ditanya dengan siswa. Dan terakhir memasukkan media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam belajar ini. Selama ini Bapak Ibu guru
tapi gratis. Misalnya Ibu Pelia tertidur malam tadi rupo dan media pembelajaran itu apa? Padahal di RPP lah ditulis kok, telah pakai media Canva, telah dibentuk rancangan isi Canva itu seperti ini. Rupanya tertidur laptop gue, besok aja. Itu udah bisa jadi kan? Nah, Ibu Pelia pinjam laptop Eva. Ibu Eva pinjam laptop sebentar, aku mengajar. Materi yang tinggal di laptop itu rusak. Tinggal klik gamma kemana? Nah, materi apa? Konfigurasi laptop. Itu ketik khusus konfigurasi laptop. Langsung muncul PPT-nya Bapak Ibu. Langsung bisa Bapak Ibu tampilkan di kelas dalam waktu 2 menit. Nanti kita pakai. Ini lebih kurang untuk komponen minimum modul ajar. Yang berbeda hanya di profil pelajar Pancasila. Kalau kini dia 8 dimensi lulusan. Ini persiapan untuk menyusun modul ajar. Insya Allah sudah siap ya Bapak Ibu. Pilih TPM dulu, materinya apa, model apa, medianya apa, kemudian rancangan asesmen awal dan asesmen akhirnya. Nah, ini yang namanya model Bapak Ibu. Beda dengan pendekatan. Pendekatan tadi pendekatan mendalam. Kalau modelnya ini Bapak Ibu bukan maksud menggurui, cuma mengingatkan aja. Kita ngajar di kelas itu cukup pegang tujuan pembelajaran. Yang pertama, yang kedua cukup ingat model apa yang akan kita pakai. Sudah itu ingat tujuannya itu dijadikan asesmennya apa. Linierkan antara tujuan dengan penilaian. Nah, tujuan apa tadi itulah yang dilakukan untuk nilai, untuk mengambil penilaian asesmennya. Kalau model pembelajaran, Bapak Ibu cukup ikuti sintak ini baik. Tidak usah panjang lebar. Misalnya, discovery learning, memberikan stimulus, kemudian identifikasi masalah apa, mengumpulkan data, olah datanya, memverifikasinya, simpul. Tinggal pilih yang mana kira-kira mudah. Kalau anak-anak kita SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, batas discovery learning itu masih sanggup, masih kuat anak-anak itu discovery. Karena saya biasanya discovery learning memang, kecuali nanti kalau kita memang punya inquiry, tidak apa-apa kita tantang anak-anak. Karena apa? Anak ini kalau tidak ditantang, termasuk kita, otak kita tuh kalau tidak ditantang untuk belajar, dia tidak akan pernah berkembang. Nanti ada teorinya disampaikan seperti apa. Untuk lebih lanjut masalah model pembelajaran nanti, kalau ada yang kurang-kurang dikit, kita lanjut di kompel ya Bapak Ibu. Atau kalau kita selesaikan kalau hari ini, tidak jadi sholat Jumat. Yang keempat, yang harus kita pahami, yaitu memahami pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini dia. Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran. Prinsipnya 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Bedanya dengan pembelajaran sebelumnya, kalau sebelumnya itu tuh menghamba kepada siswa. Kalau tidak, kita cuma diminta untuk memuliakan aja. Kita muliakan dengan suasana belajar berkesadaran. Jadi ada 3 prinsip yang harus diingat. Berkesadaran, kalau yang siswa kesadaran yang belajar. Bermakna, mereka bisa mengambil maknanya. Dan yang ketiga, mereka gembira belajar Bapak Ibu. Tidak sambil terpuji-puji. Sabar. Nah, ini dia. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia akan yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu, jangan menyerah Bapak Ibu, jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluar. Ini mengapa manusia itu berbeda-beda, ini dapat kuncinya. Mindsetnya berbeda, keyakinannya beda,
itu, karena mindsetnya beda, lama pun dulu, seharusnya sama lah cek pegawai tidak bisa. Kita punya mindset yang berbeda, tinggal diri kita meyakinkan apa yang kita lihat dan apa yang akan kita pikirkan. Yang harus kita sadari juga untuk pembelajaran mendalam itu, Bapak Ibu, ternyata pola pikir itu lebih penting ketimbang alat dan keterampilan. Ini dia yang dikatakan sebagai growth mindset. Kalau kita pola pikir kita misalnya ya perlu pendekatan pembelajaran mendalam, saya dulu menghindar kita Bapak Ibu. Penting kalau aku nyerah melawan kita pas itu. Inilah yang pola pikir kita yang tetap ini harus dihilangkan, berubah Bapak Ibu dengan pola pikir bertumbuh yang istilahnya growth mindset. Menerima dulu, bertahan dengan perubahan ini. Sudah itu jadikan ini peluang untuk kita belajar. Kita cari informasi sehingga nantinya kita ikut terinspirasi untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian satu lagi, kalau bisa Bapak Ibu di kelas kita coba untuk melakukan pujian kepada siswa itu lebih spesifik. Misalnya anak itu pintar, tapi kita ngomong, kamu pintar sekali nak. Kan dia tahu pintarnya mana. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu ngomong, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini, kamu hebat. Artinya dia punya strategi. Mungkin yang lain juga akan berubah karena jelas apa yang dia lakukan, tidak secara umum. Cantiknya yang tahu, cantiknya yang mana gitu Bapak Ibu. Jadi dari kata-kata pujian yang kita sampaikan, dia akan berpikir untuk mengubah dirinya atau tetangganya berarti kamu strategi, itu juga harus punya. Terus ini pembelajaran berbasis otak yang untuk dasar kita berpikir lah menurut saya. Fondasinya artinya kalau kita mengalami kesulitan dalam belajar, tapi kita akan terus bertahan seperti komentar tadi, kita harus tetap mencoba, maka itu akan memicu aktivitas otak kita sehingga kita akan menjadi lebih baik. Percaya. Jadi jangan pengen aku sudah lah. Itu tidak growth mindset. Ini perlu juga disampaikan Bapak Ibu, untuk pembelajaran dalam itu boleh anak-anak itu kita suruh mereka menggunakan peta pikiran atau tengok dulu nak materinya tentang apa, fungsinya apa, tujuannya apa. Dari situ siswa bisa belajar Bapak Ibu. Dia akan lebih mudah memahami. Nah ini penyusunan untuk peta pikiran. Hanya belajar tentang konsep nol Ais. Malah Ibu Ais suruhnya konsep nol itu berhubungan dengan aku baik, berhubungan dengan masa, kemudian berhubungan dengan kalau masa itu satuannya apa, kalau diketahui dalam bentuk nol bisa cari masa dan masa. Kemudian MR itu cara nyarinya cemano, dia harus tahu dulu AR-nya. Itu termasuk ke peta pikiran. Ini peta pikiran kerangka pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Dimensi lulusan yang ada 8. Yang hilang itu apa? Yang keluar kewargaan. Yang hilang itu lomba dengan ada 2 itu yang disatukan jadi kewargaan. Kemudian muncul kesehatan. Kalau yang kolaborasi masih kemudian prinsipnya ini Bapak Ibu, prinsipnya ada 3, berkesadaran, bermakna, dan kejiwaan. Kemudian kerangka pembelajarannya itu praktik pedagogik, lingkungan pembelajaran, kebiasaan pembelajaran. Kemudian pengalaman belajarnya harus memahami dulu, baru mengaplikasikan, baru merefleksikan. Ini dia dalam EPP pembelajaran mendalam itu. Semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan pertimbangan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya
No, itu harus berkesadaran, harus bermakna, harus menggembirakan. Kita harus memanfaatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan profil lulusan yang 8 dimensi tadi. Nah, penjabaran bermakna, berkesadaran dan menggembirakan ini Bapak Ibu. Yang berkesadaran itu kenyamanan peserta di dalam belajar, dia bisa fokus, dia bisa konsentrasi, dia bisa perhatian. Kemudian kesadarannya terhadap proses berpikir itu seperti apa, keterbukaannya, keingintahuannya. Karena diawali dengan tadi Bapak Ibu itu diawali oleh pelajaran apa? Dikontekstualkan. Ini tadi yang pengalaman belajar, karena kita suruh dia memahami, kemudian mengaplikasikan, lalu merefleksi. Perencanaan pembelajaran mendalam yang pertama kita identifikasi dulu, kemudian kita desain pembelajarannya, kita buat pengalaman belajarnya nanti seperti apa, baru terakhir kita bentuk asesmennya. Lebih kurang seperti ini Bapak Ibu untuk penerapan pembelajaran mendalam untuk tingkat SMA. Jadi dia langsung ke lingkungan kontekstual itu yang diharapkan oleh Bapak Mukti sekarang. Maunya kontekstual langsung. Jadi setiap belajar itu ada jenjang sampai anak-anak Indonesia, wah kok dia sudah tahu dari awal. Mari kita coba memanfaatkan Gamma sebagai salah satu platform berbasis kecerdasan buatan atau AI. Boleh izin menyampaikan dulu ya Pak pengawas. Bapak Ibu kalau ada yang bawa laptop boleh buka aja.
Jadi ini sudah ya. Sekarang PPT-nya ini. Ini PPT-nya Bapak Ibu, di download ya. Ini dia. Deh, kepada lagi berpantang berapa dulu. Tapi tetap Bapak Ibu KTM. Ambil, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan situasi. Tetap dibelajar. Berikan AI yang tetap dari ibu. Tapi harus baca lagi. Tapi dalam waktu cepat, kita selesai. Baca, Pip. Tujuh. Oke. Kalau di edit bisa jadi bisa diedit ini. Nanti kalau karena kan ada materi-materi tertentu yang kita tuh juga masih gampang dengan materi itu. Kita minta yang AI buat, kita baca sesuai apa tidak. Misalnya, misalnya Upit cerita tentang ekosistem, Upit cerita misalnya tentang dia orang di pinggir jangan yang itu spesifikkan. Tidak, langsung. Kita ulangi satu kali ya. Boleh, Mas? Oke, kita ulangi satu kali lagi. Kita ulangi dari awal lagi. Gamma. Oke, ini klik presentasi ini. Terus mulai secara gratis. Ya kan? Kebetulan karena saya belajarnya kemarin kan beberapa kali, saya pakai dulu kan Bapak Ibu. Nah makanya yang saya tuh ada Pak, dia tuh batasnya 10 Bapak Ibu. Boleh lagi nggak kalau di atas 10? Boleh, bikin lagi kembali. Banyak-banyak. Surabaya, Bunda. Nah, ya, udah sampai sini Bu Suti. Kayak kita buat baru. Nah, terus dia nanya, buat Ibu Suti tulis apa yang misalnya apa yang telah disampaikan di yang mana Google. Sekarang temukan Google, ya, interpretasi foto udara. Nah, buat tengok, buat yang sedikit. Ini kalimat pertama. Nah, ini materi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu. Dan kan, ada 8 sampai di kesimpulan dibikin kesimpulan. Ini kan tadi kata-kata Ibu Suti. Kalau Ibu Suti langsung suruh dua. Kali belum. Sampai. Ini tergantung sinyalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada detik buat 6, 7, 8. Udah kan? Kalau sudah selesai seperti ini, itu langsung PPT download saja. Kita mau downloadnya, sini ada titik 3. Di samping profil itu. Titik 3, export. Nah, mau diekspor kemana? Ke PDF atau ke PowerPoint? Nah, dua-duanya download kalau PDF download, PowerPoint. Kita tunggu di file download.
Bapak dipraktekkan. Silakan Bapak dipraktekkan buat pembelajaran. Tidak kami tutupi Bapak pengawas, kami